Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Para hadirin Bapak Ibu-ibu yang saya muliakan, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu cabang dari cabang-cabang ilmu yang diajarkan Nabi SAW. Di antaranya ilmu tentang tibbun nabawi, tentang pengobatan Nabi SAW, ala Nabi SAW. Dan ilmu ini sebenarnya jarang sekali dikupas oleh kaum muslimin. Dan padahal ilmu ini banyak Nabi SAW mengajarkan rahasia-rahasia yang jarang terkuak, dari perkara yang remeh diremehkan oleh kaum muslimin sampai perkara yang beratnya. Di malam ini kita akan membahas satu topik masih terkait dengan bab yang sebelumnya, yang masih berbicara tentang adab Nabi SAW ketika makan. Sudah kita sampaikan sekian banyak hikmah. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada jenis menu makan Nabi SAW, yang mana menu ini sampai dikatakan jika menunya kita ingin mencocoki menu Nabi, bisa menjadi sunnah yang dilupakan. Jangan sampai overklaim Nabi itu tidak peduli dengan menu makanan. Nabi itu makan apa saja yang dia inginkan. Enggak juga. Di sana ada hadis yang dilupakan oleh kaum muslimin. Riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, sebaik-baik kitab setelah Al-Quran, sudah diriwayatkan. Juga dalam hadis yang lainnya, riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sudah diriwayatkan. Tetapi kaum muslimin melihat sebelah mata. Padahal menu ini ya sering dilakukan Nabi. Perlu diketahui bahwasanya Nabi SAW kadang mengkombinasi menu makanannya panas dengan panas, yaitu sifatnya, bukan rasanya. Kadang Nabi juga pakai kombinasi panas dan dingin, sifatnya. Kadang Nabi SAW makan tanpa kombinasi, panas saja. Seperti menu sahurnya, terkadang Nabi hanya sahur kurma itu panas. Nabi sudah bersabda, ni'ma sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Berarti panas saja. Kadang juga bisa Nabi hanya makan dingin saja. Kadang juga bisa dingin ketemu dingin. Maka jangan katakan kalau orang tidak makan panas dengan dingin berarti haram atau makruh. Tidak. Semuanya pernah dilakukan Nabi. Tetapi kalau kita mengkombinasi panas dan dingin, apalagi menu yang dipilih Nabi SAW, bahkan bisa menjadi pahala sunnah. Ya, langsung saja kita akan ringkas teori ini, konsep ini di papan tulis. Apa dalilnya? Apa yang melatar belakangi kok kita berani bilang sunnah? Apakah ada ulama yang sudah mengatakan sunnah? Ya, kita akan lihat. Ya, bagaimana ternyata ada rahasia di balik kombinasi makan Nabi SAW.
Kita lihat dari yang pertama, ya, dari yang pertama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak khusus, tapi umum. Firman Allah, "Falyanzur al-insanu ila ta'amihi." Maka manusia lihatlah, hendaknya manusia melihat kepada makanan mereka. Hendaknya manusia melihat makanan mereka. Nah, ternyata makanan ini, lihat, makanan ini bisa bikin orang sakit, bisa bikin orang sehat. Ya, bisa bikin orang sakit, bisa juga bikin orang sehat karena makanan. Ya, maka dilihat, ij'al ta'aman dawa'ak. Jadikan makanan Anda itu obat bagi Anda, jangan jadikan penyakit. Ya, jangan pernah mikir makanan kita itu bebas, makan apa saja. Ya, penyakit itu hanya di laboratorium. Ya. Ini makanan tergantung kita. Kita yang punya ikhtiar. Yang bikin kurus, gendut, bikin sehat, sakit, di antaranya kita juga mengambil sebab. Maka lihat makanan yang Anda makan. Kaidah yang pertama. Ya, kaidah yang pertama. Kemudian prinsip berikutnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. Pada hari ini kuhalalkan bagi kalian yang tayyib-tayyib, yang baik-baik dari makanan. Lihat, jangan salah mindset. Jangan pernah Anda memikirkan yang baik-baik, Anda bilang makanan halal ditambah halal selamanya akan sehat. Ya, halal ketemu halal selamanya akan sehat. Kita akan membahas ternyata halal ketemu halal kalau kombinasinya salah, dilakukan secara rutin akan menimbulkan masalah di dalam tubuh kita. Halal ketemu halal, katakan panas ketemu panas, sifatnya nanti akan menyebabkan tubuh ini apa? Lembab berlebihan. Sehingga timbul apa? Kolesterol, asam urat, kencing manis, panu, gadas, urat, keputihan, kanker. Kenapa? Akhirnya mengacaukan hormon. Hormon tidak seimbang. Gara-gara apa? Terlalu sering panas ketemu panas. Apakah hukumnya makruh? Apakah hukumnya haram? Enggak. Tidak ada yang mengatakan makruh atau haram. Makanya divariasi, panas, kadang panas, dingin, divariasi. Jangan sampai berlebihan. Yang lebih sempurna, kalau halal ketemu halal, ya, ini artinya apa? Kita katakan jangan jadikan rutinitas. Boleh. Ya, jangan diambil kesimpulan overklaim haram makruh. Ya. Kemudian yang bagus, yang afdal, halal ketemu halal yang dia sifatnya panas dan dingin, sehingga apa? Kondisi tubuh selalu seimbang. Nanti akan kita sebutkan. Ya, ini masih kita bicara firman Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup di sini dulu. Sekarang kita ambil garis lurus untuk menyimpulkan. Titik seimbang. Titik panas overload, dingin juga over. Ya, dinginnya juga over. Sekarang kalau orang pada kondisi tubuh seimbang, hormonnya seimbang, kemudian berat tubuh juga seimbang, ideal, tubuh juga fit, ya,
enzim, pigmen dan lain sebagainya, dalam keadaan semuanya seimbang. Tatkala apa? Seorang sering menggabungkan panas dan dingin, akan seimbang, ya, panas dan dingin. Kalau seseorang sering konsumsi, yang dikonsumsi panas ketemu panas terus, ya, akhirnya panas berlebihan sehingga timbullah penyakit namanya sindrom panas, darah tinggi. Ya, kita katakan tadi seperti keputihan karena sindrom panas, kemudian sampai kanker dan lain sebagainya. Sindrom panas. Kalau sudah punya penyakit panas, kolesterol juga masuk sini. Berikutnya dia perlu herbal atau makanan yang sifatnya apa kira-kira? Dingin. Makanya kalau orang darah tinggi nggak boleh makan kambing, kata Pak Dokter. Kenapa? Karena dokter sifat apa? Karena kambing sifatnya panas. Kalau berarti darah tinggi, cari yang dingin. Makanya disuruh ngejus timun, ngejus mangga, minum seledri, rebusan seledri. Contoh. Kenapa? Biar yang tadi panas ketemu dengan dingin sehingga balik ke titik seimbang. Pantangannya apa? Pantangannya adalah yang panas-panas. Berarti orang darah tinggi nggak boleh banyak makan cabai, merica, jahe, kemudian daging kambing, ikan asin, ya, kemudian ayam. Anda jadi dokter untuk rumah Anda sendiri dengan hanya mengetahui prinsip seperti ini, simpel sekali. Kemudian kalau orang sering konsumsi dingin ketemu dingin, akhirnya akan timbul penyakit dengan nama sindrom dingin, asma, batuk pilek, rematik, impoten, sindrom dingin. Kemudian lihat herbalnya apa? Herbalnya yang sifatnya apa? Panas. Coba. Untuk apa? Biar kembali kepada titik seimbang. Coba. Pantangannya apa? Pantangannya adalah apa? Yang dingin-dingin. Seperti apa? Orang rematik jangan sering minum jus timun, semangka. Ya, makanya rata-rata obatnya herbalnya rematik isinya apa? Cabai Jawa, jinten hitam, madu, ya, kadang merica, ya. Nah, ini prinsip. Dari mana teori ini diambil? Dari ringkasan hadis Nabi kita simpulkan. Ya, ini dalil yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dari 2 ayat. Kemudian yang berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga firman Allah dari surat Yasin ayat 36. Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha ila akhiril ayat. Maha suci Allah, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Ini segala sesuatu, semua. Coba, Allah bilang semua. Berarti makhluk Allah semua diciptakan dalam keadaan apa? Berpasangan. Berpasangan, contohnya apa? Ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam, ada surga, ada neraka, ya, ada maksiat, ada tobat, ada panas, ada dingin, ada lembab, ada kering, ada ion positif, ada ion negatif. Sampai organ tubuh kita, jantung, ada pompa jantung namanya pompa natrium kalium. Semua berpasangan. Ya, ini prinsip. Kita mau mempraktekkan hanya membahas panas dingin.
Laki-laki ada wanita, ada hewan jantan, ada betina, tumbuh-tumbuhan juga demikian. Ini panas dingin, ini akan kita bahas. Ya, panas dingin ini ternyata fungsinya untuk apa? Satu, fungsi dari panas dingin sebagai apa? Menu kombinasi makanan. Untuk apa? Tubuh seimbang. Ini pertama. Kedua, panas dingin bisa juga sebagai terapi penyakit. Kalau ada penyakit sifatnya panas, diterapi dengan terapi sifatnya dingin. Kalau ada penyakit dingin, diterapi dengan yang sifatnya panas. Kalau ada demam, kata Rasulullah apa? Fa'abriduhu bil ma'. Kalau ada orang demam, kata Rasulullah apa? Disuruh dinginkan dengan air. Simpel sekali. Ya. Nah, kalau ada dingin, dipanaskan. Ini dua ini yang akan kita bahas. Dua prinsip. Menu dan terapi makanan. Coba kalau kita lihat, ini menu. Kita sedang bicara menu. Di sini kita bicara terapi. Ini terapi. Kalau ada sindrom dingin, obati dengan panas. Kalau ada panas, kasih dingin. Kalau ini kita menjaga kesehatan dengan selalu panas dan dingin, biar nggak terjadi salah satu dari ini. Bisa dipahami? Ini ajaib Allah. Belum ada yang membahas, mengupas. Padahal sudah diajarkan isyarat dari para ulama. Siapa saja ulamanya? Bukhari, Muslim. Kita lihat. Ya. Ini yang dalil berikutnya dari Al-Quran. Sekarang dalil berikutnya dari hadis Nabi. Hadis Nabi SAW. Dari hadis Nabi. Hadis yang pertama dari hadis sahabat namanya Abdullah bin Ja'far. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa kata Abdullah bin Ja'far? Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-kitha birrutab. Aku melihat Nabi makan timun dengan kurma basah. Baik, ini kita bahas. Timun itu dingin, kurma itu panas. Kurma itu ada 6 tahapan. Kurma ada 6 tahapan. Pertama, at-tala', al-khulal, al-balah, al-busr, ar-rutab, at-tamr. Lah ini rutab ini kita bicara sini, kurma basah. At-tala' ini mayang, khulal masih hijau kecil, balah hijau agak besar. 3 tahapan pertama ini sifatnya dingin. Makanya cocok untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang mandul, yang butuh program promil. Kenapa butuh promil? Karena orang kalau mandul itu sifatnya masuk sindrom panas. Kenapa? Karena hormonnya kacau. Terlalu sering banyak konsumsi panas ketemu panas, hormon kacau sehingga mandul. Gara-gara sering makan panas ketemu panas, contoh kita katakan tadi keputihan. Walaupun ada ibu-ibu keputihan pergi ke dokter dikasih obat, suruh rendam pakai obat, ya katakan obat anti jamur atau dikasih nystatin, rendam, habis rendam 2 pekan sembuh, balik lagi. Kenapa? Karena sebab yang dimakan masih tetap panas ketemu panas, lembab. Ya. Kemudian mandul, ya laki atau perempuan, testosteron pada laki-laki kacau, pada wanita FSH kacau, follicle stimulating hormone kacau, naik sehingga ovum banyak yang mati. Ya, kenapa? Karena hormon kacau, sering panas ketemu panas. Kanker juga demikian, sering panas ketemu panas. Ya, sehingga apa? Terapinya
termasuk di antara kasus yang sering kita dapati, ibu-ibu sering didapati penebalan rahim dan perlengketan pada rahim. Sama sebabnya, nggak usah dikiret, ya, nggak usah minum obat-obat hormon, cukup pola makan Anda panas dan dingin. Ya, kenapa? Karena kembalinya lagi-lagi kepada hormon. Ya, sehingga apa? Perlu diantaranya orang yang mandul, ya, orang yang hukum, nggak punya anak, adamul injab, nggak bisa datang keturunan, itu karena sifatnya panas. Makanya cocok pakai kurma mentah. Ini kurma mentah tiga-tiganya. Yang mana kurma mentah tiga-tiga ini sifatnya dingin, cocok untuk orang sindrom panas. Karena apa? Hormon kacau. Ya. Berikutnya, 3 kurma ini sifatnya adalah panas, sudah berubah, beda. Makanya untuk promil adalah 3 tahapan pertama. 3 tahapan berikutnya sifatnya panas. Dan Nabi SAW waktu itu, kata Abdullah bin Ja'far, riwayat Bukhari dan Muslim, makan timun dingin, kurma basah sifatnya panas. Baik, apa rahasianya? Belum kita bahas. Lanjut lagi. Dalil berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ya, ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Apa kata Aisyah? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-bitikh birrutab. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam makan semangka dengan kurma basah. Semangka dengan kurma basah. Ini panas ketemu panas. Baik. Kemudian lanjut Nabi SAW, yadfa'u harra hadha burdu hadha wa yadfa'u burdu hadha harra hadha. Kata Nabi apa? Kurma yang sifatnya panas ini dinetralkan dengan semangka yang sifatnya dingin. Dan semangka sifatnya dingin, sebaliknya dinetralkan dengan kurma yang sifatnya panas. Subhanallah. Datang dalam riwayat yang lainnya, dari riwayat Ibnu Majah. Riwayat Ibnu Majah, ya, datang dari Aisyah, hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan Syalbani rahimahullah. Ya, disebutkan di situ dahulu Aisyah radhiyallahu anha ketika bersama Nabi SAW hidup, ya, membentuk mahligai rumah tangga yang masih di bawah umur, badannya kurus. Kemudian ibunya Aisyah membuat adonan biar apa? Badannya Aisyah gemuk, berisi. Ya, karena apa? Tabiatnya laki-laki itu nggak suka istri yang kurus kering, sukanya minimal ideal. Ya, jangan bilang maksimal gemuk. Ya. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha dibikinkan adonan oleh ibunya. Ternyata semua adonan nggak bermanfaat, nggak gemuk-gemuk. Berselang beberapa waktu ibunya melihat Aisyah sudah mulai gemuk. Kemudian kata ibunya Aisyah apa? Ya Aisyah, mada akalti? Apa yang kau makan wahai Aisyah? Kata Aisyah apa? Aku makan sebagaimana Nabi makan. Makan apa? Sering makan kurma dan semangka. Berarti Nabi makan kurma dan semangka bukan sekali 2 kali, sering. Sehingga kita berani katakan ini pola. Namanya pola, berulang-ulang. Kalau sekali 2 kali namanya bukan pola. Ya. Kemudian Aisyah badannya berisi. Ya, Aisyah badannya berisi hanya karena makan apa? Semangka dengan kurma. Ya, semangka dengan kurma. Makanya ibu-ibu banyak bersyukur, jangan banyak apa? Banyak komen kepada suami, "Mas, kapan beli daging?" Ya, sebulan nggak pernah beli daging. Dek, sabar dek. Gajah nggak makan daging bisa gemuk. Rasul Aisyah nggak makan daging, semangka sama timun sering, sudah berisi badannya. Ya, bisa berisi badannya. Kemudian ucapan para ulama. Di antara ini yang kedua, dalil yang ketiga. Ucapan seorang alim ulama, ini ucapan Bukhari dan Muslim, kurun sekitar 100-200 Hijriah.
Sekarang ulama tahun 700 Hijriah mulai judulnya mengkerucut. Kalau Abu Daud membuat judul bab al-jama' bainal launaini fil akal, bab mengumpulkan dua warna dalam makanan, menunjukkan Imam Tirmidzi, Abu Daud faham maunya Nabi ini apa? Pasti ada rahasianya, mengumpulkan dua sifat. Ya, kalau antum anda jadi perawi, ngapain ngeriwayatkan timun sama kurma? Mending ngeriwayatkan bagaimana cara bikin opor ayam, ya kan? Bagaimana cara bikin menu masakan yang enak. Ini hanya kurma sama semangka diriwayatkan, menunjukkan apa? Ada maunya di situ. Kemudian kata Muhammad bin Muflih, ya, Muhammad ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, dia katakan faslun fil ilaji wa hifdz sihhati, ya, bidaf'i kulli syai'in bididdih. Kata beliau, bab mengobati. Kata beliau, bab dalam pengobatan. Berarti apa? Kuratif, pengobatan. Dan hifdzus shihah, preventif, pencegahan. Coba dua faedah didapat di sini. Pengobatan dan pencegahan. Dengan cara apa? Memasangkan segala sesuatu dengan lawannya. Bisa dipahami? Ajaib. Ya. Semakin jelas. Nah, kemudian yang berikutnya, ketiga, yang keempat, ya, sekitar 2 tahun lalu kita pernah bertanya kepada seorang, ya, Syekh, Profesor, Doktor, ya, Adil As-Subai'i, ya, Subai'i, hafizahullah. Kita tanya, ya Syekh, beliau masih hidup, salah seorang doktor, profesor, doktor, guru besar di bidang ilmu usul fikih di salah satu universitas di Ar-Riyadh. Kita tanya, ya Syekh, dari hadis ini dan hadis ini, apakah bisa kita katakan itu kombinasi sunnah? Kata beliau apa? Jazman, hadza minas sunnah. Kata beliau apa? Pasti ini bagian dari sunnah. Apalagi, ya, kalau bukan sunnah. Maksudnya, apalagi kalau bukan sunnah? Jelas ini sunnah. Menggabungkan kombinasi, terutama yang datang dari Nabi, timun dan kurma. Kurma dengan semangka. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, ini ringkasan. Silakan dicatat, ya. Kemudian, kalau bisa ringkasannya, ada salah satu ikhwah yang membuat, ya, diketik dengan ketikan yang bagus, ya, rapi, dibikin poster, ya. Bisa dibikinkan insyaallah, ya, difoto, kemudian dibikinkan ringkasan, dibuat poster. Untuk apa? Supaya manfaat untuk Islam wal muslimin. Subhanallah, ketika kita awal mengkaji kitab ini, keliling dari daerah ke daerah. Sempat kita keliling safari dakwah Kalimantan, keliling dakwah safari dakwah ke Sulawesi Selatan, safari dakwah ke beberapa daerah. Mereka ada yang SMS, kadang ada yang datang langsung. Apa di antaranya? Di antara kisah, ada ibu-ibu, nenek-nenek umur 90 tahun. Anaknya ini Masya Allah sengering dengerin kajian ikut Tibun Nabawi walau lewat video maya, dunia maya, lewat YouTube. Dicatat. Akhirnya apa yang dia dapat dipraktekkan. Matanya minus, sering mual-mual,
kemudian dia dengarkan kajian, di antara terapi untuk mata minus atau plus gangguan pandangan mata adalah pakai batu ithmit, cela ithmit. Dia pakai setiap hari, dia pakai. Subhanallah, mualnya hilang, pandangan matanya ngelihat komputer dan HP sudah tidak kabur lagi. Kenapa? Sudah diajarkan, tinggal kita mau ngamalkan apa enggak. Kemudian ibunya, nenek-nenek ini 90 tahun sudah berobat ke pengobatan alternatif, pengobatan modern, ya sekian lama tidak kunjung sembuh. Ya, belum Allah jadikan kesembuhan. Ternyata anaknya ini sering bawa kurma sama timun. Ya, kurma sama semangka. Hanya 2 menu ini, satu kombinasi 2 pasangan ini, ternyata apa? Neneknya ini, ibunya ini sudah 90 tahun, alhamdulillah sembuh. Ya. Begitu pula yang sangat mujarrab lagi, ya, beberapa orang di Facebook, di YouTube, ya, atau dunia nyata datang. Alhamdulillah, penyakit atau gangguan GERD yang ada pada diri saya sampai ketakutan, jantung berdebar, keringat dingin, takut air dingin, khawatir terjadi apa? Dia mati mendadak. Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Allah jadikan pintu kesembuhan dengan sebab hanya kurma sama timun. Subhanallah. Sangat simpel. Nabi sudah mengajarkan rahasia ini, konsep ini. Ya. Kemudian juga yang sangat marak ramai, ya, untuk kasus obesitas. Ada di antaranya, ya, saya sendiri sudah saya coba. Dalam waktu 1 pekan dengan menu semacam ini turun 8,2 kilo hanya 1 pekan. Ya. Kemudian di antara sahabat kita berat badan 135 kilo dalam 1 bulan turun 35 kilo. Kemudian adapun kajian ibu-ibu, mereka lomba-lomba. Kalau berat badannya kurang 8,2 kilo turunnya dalam sepekan, berarti ada yang belum dipatuhi. Masih ada yang salah. Ya, mungkin masih suka tepung-tepungan, mungkin masih suka gula dan garam. Kenapa? Karena mengikat cairan di dalam tubuh. Ya, mungkin masih suka minuman makanan instan, mungkin masih minum minuman yang ada padanya es. Ya, berarti ada sesuatu yang janggal kalau nggak sukses. Ya, bahkan yang lebih dahsyat lagi, ibu-ibu yang kena kanker rahim sembuh dalam waktu 2 bulan hanya kombinasi makanan yang berpasangan. Subhanallah, ya. Jadi nggak bisa dientengkan, dahsyat banget, ya, kombinasi yang berlawanan ini. Nah, kombinasi yang berpasangan. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita ingin mengupas prakteknya kombinasi ini, kita gabungkan dengan disiplin ilmu yang lainnya, baik ilmu gizi, ilmu pengobatan Cina, ilmu pengobatan Yunan, atau kedokteran Arab klasik. Kita akan bahas prakteknya, ya. Nah, Afwan, minta tolong difoto dulu kalau bisa. Nah, nanti biar Anda catatkan, kita bikin poster insyaallah. Difoto Pak Ikis ya. Sekarang kita akan masuk pada prakteknya langsung, ya. Kena semua? Baik. Insyaallah khair. Hah? Dihapus, biar hapus saja.
Baik, yang pertama, sekarang kita sudah bicara konsep. Ana ulang sebagai wujud tanbih lagi, jangan bilang dari Nabi apa yang saya ucapkan, kecuali jika saya bilang sahabat melihat Nabi. Nabi berkata, silakan sandarkan kepada Nabi. Kalau saya bilang kondisi panas dingin bikin tubuh seimbang, kalau enggak nanti bikin ini, itu bukan dari Nabi. Ya, kita hanya menyimpulkan konsep ini ternyata banyak manfaatnya, hikmah. Tapi perlu diketahui, kombinasi tadi kurma dan timun dikatakan sunnah yang terlupakan. Ya, kita mengamalkan sunnah bukan untuk mencari hikmah, semata mengamalkan sunnah, cari pahala. Kalau ada hikmah, hikmah hanya mengikuti. Ya, hikmah hanya mengikuti. Beribadah diperintah Allah dan Rasulnya, jangan mencari hikmah, semata menjalankan perintahnya, dan hikmah hanya mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Allah memerintah sesuatu, pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan bagi hamba Allah. Allah melarang sesuatu, pasti ada bahaya, malapetaka bagi hamba Allah Subhanahu wa taala jika dia melanggar. Yang pertama, aplikasi dari beberapa disiplin ilmu, termasuk panas dingin dan yang lainnya, sehingga kita tidak bermudah-mudahan menisbatkan kepada Nabi. Ya, yang pertama, lihat, kita perlu jadwal tubuh kita. Ya, harus tahu apa? Jadwal tubuh. Ya, jadwal tubuh kita. Yang pertama, jam 4 pagi sampai jam 12 siang adalah untuk detoksifikasi, cuci racun. Baik, kalau sudah cuci racun, biasanya yang terjadi apa? Exhaust. Apanya? Jantungnya, yaitu peredaran darah, kemudian apa? Pencernaan, ya, organ pencernaan, kemudian juga capek apa? Perkemihan, ginjal, ya, karena nyaring racun, ya. Ini sudah capek semua. Ketika jam ini semua sudah capek, jantung juga capek. Berarti apa? Prinsipnya satu, prinsip yang pertama, jangan konsumsi ya makanan, minuman yang buat mereka tambah lelah. Ini pertama. Contoh, pagi-pagi sudah daging-dagingan. Ya, pagi-pagi nasi uduk plus ayam potong, nasi kuning plus apa? Telur. Ya, telurnya telur bebek lagi, asin lagi. Ya. Kemudian apa? Pagi-pagi jangan ngopi. Ya, pagi-pagi jangan ngopi. Kopi bagus untuk detox, tapi jangan terlalu awal. Ini lagi lelah. Ya, kopi itu sangat manfaat, indah pada waktunya. Ya, nggak pada waktunya bikin lelah jantung. Ya, ini ya, dan seterusnya. Tinggal kita pikir apa yang bikin tambah capek. Kalau sudah lelah, jangan dibikin tambah lelah. Ya, tambah lelah. Contohnya daging. Daging di liver, di metabolisme 4 jam. Jantung sudah lelah, ada kofeinnya, akhirnya jantung bertambah, tambah lelah. Ya, bisa dipahami? Dan yang lainnya bisa dimisalkan. Taib. Ini yang pertama. Pagi hari jangan konsumsi yang berat.
Setelah kajian seperti ini ada ibu-ibu SMS, Ustaz, selama ini saya berdosa Ustaz. Kenapa Bu? Saya jualan nasi kuning dan nasi uduk kalau pagi hari. Berarti saya membuat umat Islam itu sakit. Enggak, jangan dipahami makruh atau haram, halal. Jangan overclaim. Ya, silahkan. Ya, cuma kita tahu diri. Kapan enaknya ini, kapan itu. Kalau pagi-pagi kepepet, mindsetnya orang Indonesia, kalau nggak makan nasi berarti nggak makan. Kalau mindset kayak gitu ya sudah, pagi-pagi nggak apa-apa dah, terserah mau makan nasi, makan daging. Nasi sama daging itu sifatnya panas, cari pasangannya apa? Timun. Ya, saya kalau kemana-mana isi kajian keliling Jabodetabek, kepepet, makannya kepepet makan bakso, di jok motor itu ada satu plastik timun. Ya, makan bakso, bawa timun, keluarin 3 timun, pentol timun, pentol timun. Ya, nggak apa-apa. Daripada pentol saja, ya, atau bakso saja, mending apa? Ada pasangannya. Jangan diharamkan bakso. Cilok juga demikian, jangan diharamkan. Kasihan penjual cilok. Ya, makan cilok katanya mengandung gluten. Ya, nggak bagus. Cari pasangannya timun. Ya, itu sifatnya panas. Cari pasangannya timun. Baik, itu contoh saja. Berikutnya, berarti prinsip berikutnya apa? Cari menu makanan yang membantu proses apa? Detox. Contoh, kalau Anda pakai menu seperti ini, jantung yang sudah lelah dibantu dengan menu makanan untuk meringankan tugas mereka semua. Apa yang terjadi? Orang yang muda akan semakin awet muda. Orang yang tua akan semakin awet tua. Nah, mungkin muda kembali kan? Minimalnya menjaga biar nggak cepat tua. Nah, ini penting ya, rahmani wa rahmakumullah, untuk detox. Seperti apa? Nabi, kita lihat sahurnya Nabi apa tadi? Kurma. Nabi sudah bersabda, nikmas sahuril mu'min at-tamr. Menu terbaik sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Ya, kurma ini, masya Allah, 3 biji kurma, ya, setara dengan kalori 1 piring nasi. Coba. 3 biji kurma. Nabi sahurnya kurma. Punya 9 istri, gak disuruh, Dek, kamu masak sop ya. Yang sahur besok kamu masak rendang ya. Besok kamu enggak. Kurma. Efektif, efisien. Makan sebentar, hanya berapa menit, selesai, bisa sholat malam, bisa zikir. Ini enggak, kita sahur habis waktu untuk ngunyah makanan. Sahur setengah jam, sahur 45 menit, masih ngabisin waktu ngopi dan lain sebagainya. Ya, wallah, kalau kita hidup seperti kehidupan Nabi, simple. Ya. Nah, adzan dulu baru kita lanjutkan insyaallah. Sahur kurma melon, kurma timun, kurma semangka, kadang kurma aja. Cuma kurma. Yang mana ketika sahur cuma kurma, coba, kurma ini membantu proses detox. Kedua, kurma tidak memperberat kerja mereka semua. Ajib, ya, ringan tapi masya Allah tenaganya maksimal. Kami sahur, masya Allah tenaga kami tidak kalah sama orang yang makan onta sama nasi, onta sama kambing ketika kami masih di Arab. Orang yang makan nasi sama kambing habis sholat fajar ngorok sampai sebelum zuhur, tidur sampai sebelum zuhur. Kenapa? Dia makannya berat, 4 jam dicerna, kemudian apa? Tambah lelah. Detoxnya orang ketika puasa bukan jam 4 sampai jam 12, tapi dari kapan? Dari sahur sampai maghrib, bisa 12 sampai 14 jam detoxnya, ya, orang puasa. Beda. Ya, dengan ini tidak lemes. Ada yang SMS di YouTube, ini makanan kalian suka baca kitab saja, kami ini kerja keras. Itu karena mindset saja.
walaupun pak tukang, walaupun nelayan di tengah laut, teman kita nelayan, kalau nangkep ikan, itu mereka di Yaman, di Hadramaut, pakai senar, besarnya setengah jari. Yang ditangkap apa? Ikan tuna, ikan hiu, beratnya 80 kilo sampai 100 kilo. Sekali nangkep, 1 jam sampai 2 jam baru keangkat. Diulur, tarik, sampai mereka lelah. Apa yang dimakan teman kita ini? Apel. Sambil naik perahu mancing, ini pegang apel sambil makan apel. Ya. Di bawah terik matahari nggak ada teduhan sama sekali. Hanya apel, air. Tapi kasih jarak antara buah sama air, makanan sama air kasih jarak minimalnya 15-30 menit. Kemudian apa? Dalam waktu 1 bulan berat badannya turun 35 kilo. Ya. Ini nggak pakai ilmu diet. Ya, pakai diet. Pakai ilmu diet, misalkan orang gemuk, Anda kalorinya sehari harus sekian, daging sekian, nasi boleh sekian, kalori dari ini sekian, sayur sekian. Hidup sekali dibikin susah. Mending pakai panas dan dingin, nikmat. Ya, nikmat sekali. Taib. Ini sahur. Kemudian Nabi SAW ketika bangun tidur juga minum apa? Air nabit. Air nabit terbikin dari apa? Air dan kurma, rendaman kurma. Kenapa air? Kita bahas hikmah. Ketika orang bangun tidur, itu masih melakukan sisa metabolisme. Sehingga ketika tidur, di malam hari, berjam-jam, tubuh kita panas. Kalau panas, berarti perlu didinginkan dengan air. Selepas tidur. Kenapa kurma? Kurma, karena ketika tidur, ya, ini ketika tidur tubuh panas. Ketika tidur perut kosong. Ya, ketika tidur tubuh panas perut kosong. Pakai kurma, kenapa pakai kurma? Kenapa nggak pakai rendaman jeruk nipis, rendaman apel, rendaman nanas, rendaman cabai? Ya. Kenapa pakai rendaman kurma Rasulullah? Padahal ada, apel ada. Kenapa pakai kurma? Karena menurut disiplin ilmu kedokteran Cina, ketika perut kosong, yang paling bagus adalah yang manis-manis. Nabi pilih kurma, kenapa? Kurma buah yang paling manis. Dan yang manis-manis ini cocok untuk ketika perut kosong. Untuk siapa? Liver dan limpa. Kalau pagi hari sering minum air panas dikocori jeruk nipis dengan alasan, dengan cocok loginya untuk apa? Ngecilin perut, lemak. Kalau jadi rutinitas, kalau mungkin 1 pekan, 2 pekan masih oke. Kalau terus-menerus apa yang terjadi? Liver dan limpa Anda akan kena, akan terdolimi, akan tertekan. Sehingga apa? Yang paling cocok adalah yang manis-manis. Coba. Nah, kita katakan mau minum jeruk sama air panas gak haram, gak makruh, silakan, terserah. Ya. Nah, tapi kita ingin membahas apa hikmahnya. Bisa difahami? Kita lihat hadis Nabi yang ketiga. Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, man tasabbaha bisab'at tamratin lam yadurrahu fi dalikal yawm as-sihr wala as-sum. Coba sabda Nabi, hadisnya sahih. Barang siapa yang makan pagi, ini Nabi bilangnya makan pagi. Barang siapa yang makan pagi dengan 7 butir kurma ajwa, pada hari itu tidak akan membahayakan diri dia sihir dan apa? Racun. Nabi bilang racun. Cocok dengan jadwal detox. Coba kalau kita bahas ajaibnya ajaran Nabi SAW. Makan saja dibahas. Agama mana yang bahas makanan? Ya, ini Nabi SAW. Berarti kalau kita lihat di sini, kita katakan akan lebih sempurna kalau pagi hari kita makan makanan yang membantu proses detox. Apa saja yang membantu proses detox? Buah-buahan, sayur-sayuran, air putih. Ya, itu membantu proses detox. Ya, lihat Nabi tadi kita bicaranya buah, ini buah, ini buah.
Tapi sekali lagi, kalau Anda makan nasi uduk, nasi kuning, nggak haram, nggak makruh, ya. Jangan salah paham, gagal paham. Nanti bilang itu Abdurrahman Dhani itu mengharamkan nasi uduk. Tanya ke ustadz yang isi lain minggu berikutnya. Nah, ternyata apa? Pertanyaan orang gagal paham. Ya, bisa dipahami. Pagi berarti paling bagus makan buah, membantu proses detox. Subhanallah, ajaib ini ajaran Nabi SAW. Kita katakan silahkan pilih ini. Ini apa? Kita katakan bukan sunnah. Saya nggak bilang sunnah ya. Pagi-pagi menunya makan kurma, saya nggak bilang sunnah. Kalau Nabi bilang kul, ya, masalan kul fi masalan kul fi waktu sabah bitamar bil fawakih misalkan. Kalau Nabi bilang makanlah pagi hari dengan buah-buahan, dengan kurma, baru kita katakan sunnah. Ya, ini nggak bisa kita katakan sunnah. Cuma kita ingin mencocokkan dengan disiplin ilmu lain. Seandainya ini kita praktekkan, manfaatnya demikian. Bisa difahami? Maka menu pagi yang paling baik adalah buah-buahan. Buah pertama yang masuk perut kita, cari yang manis. Menu makan pagi hari. Untuk anak 1 tahun nggak apa-apa. Untuk ibu hamil nggak apa-apa pakai cara ini. Nggak bahaya, ya, nggak berbahaya. Nah, Anda mau ngantor, mau berangkat ke kantor pagi hari hanya makan pagi hari, pilih buah yang manis, semangka dengan kurma, pepaya kurma, melon kurma, ya, timun kurma, silakan nggak apa-apa. Terus buah yang masam kapan? Istri Anda bekelin Anda di wadah, Mas, nanti kalau berangkat kantor ini ya tak bawain sirsa, apel, nanas, pisang, silahkan. Namanya ini, buah ini cepat dicerna. Akhirnya apa? Makan buah, mungkin Anda nanti mungkin gak lama kemudian 2 jam lagi lapar. Makan buah yang dibekelin. Sampai kapan? Minimalnya jam 10 ke atas lah. Mau ngopi di atas jam 10 aja. Ya, gimana nih? Tambah lagi atau cukup nih? Hah? Terus nggak apa? Baik. Yang kedua, setelah kita tahu yang paling bagus apa? Ya. Yang kedua, jam 12 siang sampai jam 20 malam. Apa? Organ siap cerna makanan berat. Kambing, ya, sapi, ayam, silahkan. Tapi pakai teori yang diajarkan di papan tulis yang pertama. Ya, pertama Anda makan siang. Ini makan siang pada jam ini. Ya. Maksi. Makan siang panas dingin. Ya, panas dingin. Baik, panas dingin. Misalkan apa? Kalau nasi kebuli panas dingin atau panas-panas? Panas-panas. Ya. Kalau kepepet, rindu nasi kebuli, kasih timun. Kalau kepepet, ya. Nah, kalau pengen sempurna, sate kambing sama timun, nggak usah pakai nasi. Sate kambing sama sayur salad. Ya. Kalau sate ayam nggak boleh. Kenapa? Sate ayam nggak boleh. Sate ayam. Sate bahasa Arabnya syatun, artinya kambing. Kalau ayam berarti kambing ayam, nggak boleh. Kambing sama ayam jangan dicampur. Kata Ibnu Qayyim, bukan kata Nabi. Ya, hewan darat sama hewan laut jangan dicampur, kata Ibnu Qayyim, bukan kata Nabi. Hati-hati. Ikan segar sama ikan asin jangan dicampur. Ikan laut sama ikan sungai jangan dicampur. Hewan darat sama hewan darat lainnya jangan dicampur. Ya, sapi segar sama dendeng sapi jangan dicampur. Susu sama daging jangan dicampur. Susu sama buah jangan dicampur. Ya, masakan yang diulang berkali-kali dengan masakan segar jangan dicampur. Disebutkan Ibnu Qayyim, tapi butuh dalil.
Nabi nggak suka makan makanan yang dihangatkan berkali-kali. Makanya kalau makan langsung habis. Makanya kalau masak nasi di penanak nasi elektrik jangan dibiarin sampai besok. Hari ini makan, hari ini langsung habis. Hakikatnya Anda meletakkan nasi di penanak nasi elektrik, hakikatnya Anda apa? Melakukan fermentasi. Jadi karbohidrat yang ada pada nasi naik 20 kali lipat kalau Anda taruh penanak nasi semakin lama. Orang yang punya potensi kencing manis semakin cepat kena kencing manis. Ya, jadi sekali masak habis. Bayam saja kalau diangetkan 2 kali sudah berubah menjadi apa? Ada efek racunnya. Ya, ini makan siang panas dingin. Misalkan apa? Nasi pecel tempe tahu panas dingin. Gado-gado panas dingin. Ya, contoh. Kalau makan sate sama sayur salad, contoh. Kalau makan bakso kasih timun, mie ayam kasih timun kalau kepepet, ya di perjalanan, simple saja, ya simple, enak sekali ya, pakai panas dingin. Kemudian berikutnya mal-mal, makan malam, ya makan malam sama panas dingin, sama, tinggal teorinya dipraktekkan tadi. Sekarang dari teori ini, kapan makan malam yang bagus? Kapan makan malam jamnya? Kita lihat hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama, Nabi bersabda, ya, hadis yang pertama, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-num qabla al-isya, ya, wal hadath ba'dal asya. Nabi benci orang yang tidur sebelum sholat isya dan banyak ngobrol setelah sholat isya. Berarti bisa jadi setelah sholat isya, ya jangan makan malam, bisa jadi. Saya nggak bilang sunnah ya. Atau makan malam cocok dengan jadwal ini, jangan di atas jam 8. Coba. Karena Nabi sering tidur di awal malam. Sering tidur di awal malam. Kalau ngopi, jangan ngopi di atas jam 20.00. Ya, nanti akan kita bahas. Ya, kemudian apa? Berarti di sini apa? Habis isya apa? Kebanyakannya Nabi cepat tidur. Disebutkan Ibnu Qayyim, kalau kata Ibnu Qayyim, selepas makan malam. Bisa jadi makan malam, bisa jadi setelah isya. Bisa jadi. Ya, setelah isya makan malam, setelah makan malam kata Ibnu Qayyim jangan langsung tidur. Jalan 40 langkah, 50 langkah, 100 langkah untuk menurunkan makanan. Akhirnya apa? Setelah itu tidur. Berarti apa? Tetap bisa jadi enggak di atas jam 8 Mas ya. Hadis yang kedua, Nabi bersabda, ya, idza hadara al-asya wa uqimatus salatul isya, ya, wa uqimatus salatul isya, ya, kemudian apa? Fabda'u bil asya. Kata Nabi, kalau makan malam sudah dihidangkan dan sholat isya ditegakkan, di sini difahami makan malamnya orang dahulu berarti sudah disiapkan sebelum isya. Kalau makan malam sudah dihidangkan dan apa? Sholat isya ditegakkan, apa kata Nabi? Dulukan makan malam, jangan sholat isya. Kenapa? Khawatir sholatnya ngelamun dari apa? Menu makanan. Jadi mending makan dulu biar sholatnya khusyuk. Ya, nah ini ya ringkas saja. Kemudian yang terakhir sebelum kita tegakkan sholat isya, ya, yang terakhir jam 20.00 sampai 04.00 sampai jam 4 pagi. Apa jamnya apa? Pencernaan dan jantung istirahat. Kalau pencernaan bisa istirahatnya total. Kalau jantung istirahatnya total udah masalah. Nah, istirahatnya jantung jam segini adalah parsial sebagian. Ya, jantung kita sudah dibentuk di dalam janin perut ibu
ketika umur berapa? 4 minggu atau 4 pekan. Kita pakai pekan aja, nggak usah pakai minggu. Ini jantung. Ketika 10 pekan atau 12 pekan baru detak jantung terdengar jelas. Tapi kita nggak tahu pasti mulainya kapan sudah berdetak. Baru kedengaran dengan alat jantung berdenyut ketika pekan seperti ini. Dari pekan ini sampai umur kita sekarang, umur antum berapa? Pak Ikis umurnya 42 tahun. Sampai sekarang nggak pernah istirahat total. Ya, makanya kalau malam ini istirahat sebagian. Kalau istirahat sebagian, jangan dikasih kopi. Ya, di atas jam 20 jangan sering ngopi. Kopi tidak haram. Sekali-kali ngopi di atas jam 2, jam 8, jam 9, jam 10 silahkan. Tapi jangan jadikan rutinitas setiap hari. Apalagi ada kopi, ada pasangannya satu lagi. Naudzubillah. Ya. Ini lebih ngeri lagi. Sudah ditulis di rokok, awas rokok membunuhmu. Awas rokok bikin jantung koroner. Sudah diingetin masih aja. Ya. Sudah rokok ini, kata dokter jantung, orang yang biasa begadang kemudian ngopi di malam hari ditambah merokok, umur di atas 45 tahun, 50 tahun, dia sering akan kena gagal jantung plus jantung koroner. Hati-hati, yang ngomong dokter bukan saya. Ya. Kemudian di sini berarti kalau kita sudah tahu jantung kita nggak pernah istirahat total, ini istirahat sebagian, jangan dipaksa lagi untuk jantung kita apa? Tetap ngoyo. Ya, jantung ketika normal, lup-dup. Ketika jam 20 malam sudah mulai istirahat pompanya, lup-dup. Dikasih kopi, lup-dup. Di atas jam 20 malam. Ketika umur 45 tahun, 50 tahun, ngopi tiap hari, begadang tiap hari, jantung lelah sehingga terjadi apa? Melakukan dekompensasi. Jantungnya dekompensasi. Akhirnya apa? Jantungnya kayak kepalan tangan kita jadi 2 kepal. Tapi pompanya apa? Lemes, ototnya lemah. Suaranya sudah bukan lup-dup lagi. Suaranya berubah jadi dengan istilah apa? Galop ritme. Suara pacuan kuda, gedebuk. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tegakkan salat Isya insyaallah. Jika ada pertanyaan insyaallah di lain kesempatan, ya. Jika ada kekurangannya harap dimaklumi. Jika ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala semata saja. Dan sekali lagi harap maaf karena waktunya molor, mungkin ada yang perjalanan mampir untuk sholat, rela nunggu kajian, harap dimaklumi. Intinya semoga bermanfaat. Kalau ingin melihat kajian lagi silakan dibuka di YouTube Masjid Al-Azhar Cempaka Putih, ya. Teori ini biasanya bapak banyak yang gagal. Baru sukses kalau ibunya yang dukung. Karena bapak makan yang dihidangkan ibu-ibu, ya. Kalau ibunya nggak dukung, tetap aja badannya. Nah, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.